Bab 5281. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar. Plus matikan mengatur ulang. Di masa lalu, Mu Yun hanyalah kuil Tao. Selama ratusan tahun, Tao bertanya tentang alam Tuhan. Terutama kembalinya Shen Mu, Liu Wenren sekarang bertanya tentang keadaan Liang Yi. Tetapi dia tidak dapat mengetahui kembalinya Shen Mu ke kultivasi. Tapi samar-samar dia bisa merasakan bahwa Mu Yun sepertinya memiliki nafas yang sama dengan dirinya. Ini juga merupakan cara untuk menanyakan wilayah Liang Yi. Ini sungguh luar biasa. Mu Yun, kembali saat senja, Zhao pergi. Ketiga orang ini sama sekali tidak ada di dalam kolam. Faktanya, Liu Wen adalah salah satu dari 7 pahlawan di Pingsu. Dalam ratusan tahun ini, dia telah mencapai alam Liang Yi Daowen dari puncak Daohai. Hanya dalam beberapa tahun terakhir, Si Liming dan Si Tongxuan dari 7 orang batu terkemuka di Pingsu, Lin Yucheng dan Lin Yuying dari orang Lin, dan Qi Hongzi dari Qi Yumen telah menghilang. Itu aneh. Saat ini, hanya ada 2 dari 7 pahlawan di Pingsu. Yuan Shizong, Liu Wenren, Qi Yumen, Zheng Zhenxing. Liu Wenren tidak pernah membayangkan bahwa 5 pahlawan lainnya ditangkap oleh Mu Yun dan menjadi penambang. Apalagi 2 tokoh teratas berkebangsaan Lin. Lin Tianhuan, Lin Keze. Lin Keze dibunuh olehnya untuk membantunya dipromosikan. Pemimpin klan Lin Tianhuan, dia masih mempertahankan hidupnya. Hal ini juga tidak diketahui oleh orang luar. Sekarang, Mu Yun membawa Shen Mu untuk kembali ke beberapa orang dan bertemu Liu Wenren, Liu Yingyin dan pengikut seni bela diri lainnya di awal dinasti Yuan untuk memasuki kota Cloud. Kota awan yang begitu besar, jalanan dan gangnya ramai. Ketika mereka datang ke kota, skala pavilion Yun juga mengejutkan Liu Wenren dan Liu Yingyin. Namanya diubah dari kota Zhongjiang sebelumnya. Awalnya, Liu Wenren dan Liu Yingyin mengira itu hanya nama yang lebih baik. Tapi untuk saat ini lebih dari sekedar mengganti nama. Seluruh kota Zhongjiang, bukan, ini seluruh kota Cloud. Sangat berbeda di dalam dan di luar. Seluruh dunia terbalik. Terlebih lagi, ketika Liu Wen sedang menunggu di luar kota, master berikutnya dari barisan Tao Yuanshi di sisinya juga melihat petunjuk tersebut. Tembok kota awan dipenuhi dengan aroma pola Tao. Meski tersembunyi, namun bisa dirasakan. Pada saat yang sama, seluruh kota awan tampaknya memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan bumi dan sungai Dongling. Aneh, gaib. Ketika dia datang ke pavilion Yun, Mu Yun segera menyapa semua orang dan berkata sambil tersenyum, Liu Wenren, Kaisar pertama dinasti Yuan, dan Liu Yingyin, 2 wanita muda, telah datang ke pavilion Yun saya untuk merayakan pernikahan, wakil pemimpin pavilion kami. Mendengar pidato tersebut, orang-orang maju dan membungkuk. Untuk sesaat, Liu Wenren dan Liu Yingyin merasa malu. Mereka tidak menyiapkan hadiah apapun. Segera, orang-orang pavilion Yun bersulang satu persatu dan menyapa Liu Wenren dan Liu Yingyin. Zhao Wenting dan Luan Qingyan juga berkumpul dan menyapa dengan sopan. Liu Wenren tercengang saat matanya tertuju pada Luan Qingyan. Skala besar, Zhao Wenting diberkati. Liu Yingyin mau tidak mau melihat ke arah Luan Qingyan dan dirinya sendiri. Dia merasakan sedikit rasa rendah diri di hatinya. Setelah 3 putaran anggur, di atas meja, Shen Mugui, Hu Qiong, Wu Jinyuan, Feng Jie, Ying Xuanhai dan tokoh penting lainnya di pavilion Yun berbicara dan tertawa bersama Liu Wenren dan Liu Yingyin. Mu Yun hampir sibuk saat ini. Dia kembali ke perjamuan, memandang saudara laki-laki dan perempuan Liu Wenren, tersenyum dan berkata, saya tidak tahu mengapa kamu datang kali ini. Liu Wenren melihat sekeliling, lalu menatap Mu Yun, meletakkan gelasnya dan berkata, saya tidak akan bertele-tele. Perkembangan pavilion awan juga telah menjadi iklim. Ada juga ratusan seni bela diri tingkat alam dewa di pavilion awan Anda. Kali ini, saya datang ke sini atas perintah sekte, dan sekte Yuanshi bermaksud membuat pavilion Yun patuh. Ketika ucapan ini keluar, beberapa penganut Tao di atas meja mengangkat alis mereka, dan suasana tiba-tiba menjadi dingin. Pavilion Yuan Sun Guizong. Apa yang dipikirkan Yuan Shizong sungguh indah. Beberapa orang memandang Mu Yun pada saat bersamaan. Mereka tahu, pimpinan kabinet pasti tidak akan setuju. Pavilion awan dibangun oleh Mu Yun dengan upaya yang sungguh-sungguh hingga skala saat ini, dan digantikan oleh Yuan Shizong. Liu Wenren buru-buru berkata, kami Yuan Shizong sangat tulus kali ini. Jika Anda bersedia mematuhinya,
6 tetua Yuan Shizong akan menambahkan satu lagi. Tetua ketujuh adalah Anda Muyun. Liu Yinyin juga berkata, Muyun, sebenarnya, kami benar-benar datang untuk berdiskusi denganmu. Seperti yang Anda ketahui, sekarang ada perselisihan antara Sekte Yuanshi kami dan Sekte Ciyu, dan kontradiksi tersebut menjadi semakin serius. Sekte tersebut juga khawatir akan pertempuran di depan, dan paviliun awan Anda tumbuh di belakang. Ini sangat merepotkan. Saya lebih khawatir bahwa suatu hari, paviliun Yun Anda dan Ciyumen bergandengan tangan dan menyerang Yuan Shizong kami dari utara ke selatan. Liu Yinyin dan Muyun memiliki persahabatan dan saling bercerita dengan jujur. Ini adalah keputusan tingkat tinggi Yuan Shizong. Kakak dan adik tidak bisa memutuskan apapun. Mereka hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk membujuk Muyun. Jika tidak, saya khawatir Yuan Shizong akan menyerang paviliun Yun. Meskipun Yuan Shizong dan Ciyumen sedang bertarung sekarang, mereka dapat menghadapi kekuatan di tingkat paviliun Yun. Seperti yang Muyun katakan sebelumnya, 1 atau 2 dari 6 tetua dapat ditekan sepenuhnya. Paviliun awan masih belum bisa bersaing dengan Yuan Shizong. Mendengar ini, Muyun berkata sambil tersenyum, Kaisar awal dinasti Yuan terlalu khawatir. Bagaimana paviliun Yun kita bisa bersatu dengan gerbang Ciyu? Selain itu, keberadaan paviliun awan berbatasan dengan Kaisar pertama dinasti Yuan dan wilayah gerbang 4 binatang. Bersama kami, kita dapat meringankan hubungan antara Kaisar pertama dinasti Yuan dan gerbang 4 binatang. Liu Wenren bertanya apa lagi yang harus dia katakan, tapi Muyun berkata sambil tersenyum, hari ini adalah hari pernikahan wakil penguasa paviliun Yun. Mari kita kesampingkan semuanya untuk saat ini. Kalian adalah tamu dari jauh. Bagaimana kalau kita mengundangnya? Minuman pernikahan hari ini. Liu Yinyin menarik kakaknya dan menggelengkan kepalanya. Liu Wenren juga sulit mengatakannya, lalu tersenyum dan mengambil gelas anggur. Tapi saat itu juga, di luar halaman, beberapa penjaga berbaju besi ringan datang dari sungai. Yang mulia, seorang pria berpakaian komando berbisik di telinganya saat ini. Oh, ketika Muyun mendengar berita itu, dia mengangkat alisnya dan berkata, hari ini sangat meriah. Kemudian Muyun bangkit dan pergi. Beberapa pemimpin kota bingung dan menindaklanjutinya satu demi satu. Liu Wenren, Liu Yinyin dan lainnya juga pergi satu demi satu. Di luar gerbang kota, sekelompok orang berdiri di bawah kota. Pemuda pertama memiliki sosok ramping, temperamen mewah dan berdiri dengan tangan di punggung, memberikan perasaan sejahtera yang sangat mulia dan anggun. Seng Zhenxing, sebuah suara terdengar. Gerbang itu terbuka perlahan. Muyun muncul saat ini bersama kerumunan. Pemuda di depan kami adalah Seng Zhenxing, putra Ciyumen Tianjiao. Saat ini, Seng Zhenxing juga berada pada level Taoisme dan Liang Yi, dan memiliki posisi tinggi di gerbang Ciyu. Apakah ini penguasa? Paviliun Muyun. Seng Zhenxing tidak mengudara, tapi menatap Muyun dan berkata sambil tersenyum, saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Melihat orang ini sangat sopan, Muyun memahami sesuatu dan berkata kepada gunung, Tuan Muda Seng, datanglah sendiri. Jika ada yang ingin Anda katakan, langsung saja ke intinya, oke. Saya tidak menyangka Muyun akan begitu terus terang. Seng Zhenxing juga tertegun dan baru saja mengangguk. Saya di sini atas nama gerbang Ciyu. Seng Zhenxing berkata, Ciyumen bermaksud bersatu dengan Yunge dan menyerang Yuan Shizong dari utara ke selatan. Oh, Muyun mengangkat alisnya. Gembala, ada apa? Seng Zhenxing tercengang. Haha, saat itu, tawa haha terdengar dan berkata, Seng Zhenxing, pintu Ciyumu bergerak sangat cepat. Liu Wenren, Seng Zhenxing melihat ke dalam kota, dan seniman bela diri pria Ciyu berikut ini juga tampak waspada satu persatu. Mereka memandang Muyun dengan wajah terkejut, Tuan Muge dan Yuan Shizong, jangan salah paham, mereka tiba satu langkah lebih awal darimu, itu saja. Muyun berkata langsung, tetapi Ciyumen ingin bekerja sama dengan paviliun Yun kita, dan Yuan Shizong ingin kita mematuhi paviliun Yun. Mendengar ini, Seng Zhenxing segera berkata, Tuan Paviliun Gembala, Yuan Shizong tidak akan melihat paviliun Yunmu menjadi lebih besar. Patuhi mereka. Jika kamu berusaha keras di paviliun Yun, kamu tidak akan berhasil. Oh, apakah sulit bekerja sama denganmu, Ciyumen? Liu Wenren mencibir, apakah kamu ingin bekerja sama denganmu untuk menghancurkan Yuan Shizong? Belum lagi apakah kamu bisa melakukannya atau tidak. Bahkan jika kamu melakukannya, kamu tidak akan punya lawan di Sekte Ciyu.
Tidakkah kamu masih akan menelan paviliun awan? Petik 2. Meskipun Yuan Shizong ingin paviliun awan mematuhinya, setidaknya lebih baik tulus dan ikhlas daripada kemunafikan Ciumen. Siapa yang ikhlas dan ikhlas, siapa yang munafik, aku khawatir tidak bisa berkata baik. Ada gayung bersambut di antara kata-kata mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, pertarungan antara Ciumen dan Yuan Shizong tidak pernah berhenti, dan telah terjadi ratusan pertempuran, besar dan kecil. Dikatakan bahwa semua tokoh di tingkat Youdao yang diminta Senjing dibunuh. Ini bukanlah kontradiksi biasa, adalah masalah besar untuk bertanya kepada orang-orang di tingkat alam dewa kapan mereka mati. Kedua orang ini kemungkinan besar akan menjadi kepala masa depan Sekte Yuanshi dan kepala Sekte Ciyu. Saat mereka bertemu kali ini, mereka tentu ingin membunuh satu sama lain. Mu Yun melihat adegan ini, tetapi segera berkata, kalian berdua, hari ini adalah hari pernikahan wakil presiden Paviliun Cloud kami. Saya harap kalian berdua tidak bertengkar di Paviliun Cloud kami, apakah kamu ingin bertarung? Baiklah, keluar dan bertarung. Mendengar kata-kata Mu Yun, mereka berdua mendengus dingin dan diam. Mu Yun berkata, saya mengerti apa yang kalian berdua katakan, tapi hari ini adalah pernikahan akbar wakil presiden Paviliun Cloud saya. Saya akan mempertimbangkan dengan cermat apa yang Anda katakan, pada saat yang sama, saya juga perlu berdiskusi dengan level senior di Paviliun Cloud saya sebelum saya dapat mengambil keputusan. Saya harap Anda bisa menunggu dengan sabar. Mendengar kata-kata Mu Yun, Liu Wenren dan Zheng Zhenxing mengangguk. Namun ketika mereka saling berpandangan, ada sedikit kemarahan. Hadirin sekalian, tolong, Mu Yun berkata sambil tersenyum. Sekarang, ini menarik. Tampaknya Sekte Ciyu dari Sekte Yuanshi perlu menggunakan cara yang luar biasa. Apakah Anda benar-benar bersiap untuk perang? Mari kita tanyakan pada Yan Li Feng, majikan keenam dari keluarga Yan, bagaimana situasinya sekarang. Setiap sosok siap memasuki kota. Tapi saat itu juga, di langit yang jauh, nafas teror bagaikan awan gelap yang menutupi dunia, dan gemuruh guntur terus terdengar. Apakah ada orang di sini lagi? Semua orang tercengang. Siapa pemimpin Paviliun Awan? Keluar, raungan yang mengguncang langit dan bumi terdengar di dalam dan di luar kota awan. Di Cloud Pavilion, banyak seniman bela diri mendengar teriakan marah ini satu demi satu. Satu demi satu, mereka tidak mampu minum dan makan. Mereka naik ke udara dan menuju gerbang kota. Di luar gerbang kota, angin bertiup kencang. Tokoh-tokoh Tao jatuh dari langit dan ganas. Sekilas, ada ratusan orang, semuanya ganas dan jahat, dan semuanya tinggi dan agung. Tai yang kejam, Liu Wenren dan Zheng Zhenxing terkejut melihat seorang pria kekar memimpin. Ini adalah pemimpin Sekte Tai yang kejam, salah satu dari 4 gerbang utama dari 4 Sekte binatang. Dia juga kepala keluarga beruang kekerasan bumi dari 4 Sekte binatang. Dia bertanya kepada seorang pria kejam di wilayah 4 gajah. Ini kalian berdua. Sebelum dia dapat berbicara, beruang 17 di sisinya melangkah keluar dan bersenandung. Liu Wenren, Zheng Zhenxing. Mengapa kalian berdua berada di Paviliun Awan? Liu Wenren dan Zheng Zhenxing memandang beruang itu 17 dan tidak berbicara. Beruang 17 ini adalah putra surga yang paling menonjol dalam keluarga beruang badai bumi. Sekarang ini juga merupakan cara untuk menanyakan wilayah Liangyi, yang sangat menakjubkan. Mengapa pemimpin keluarga beruang bumi, Bao Tai, secara pribadi membawa orang ke Paviliun Awan? Paviliun Awan tidak menyinggung 4 gerbang binatang. Apakah sulit untuk memenangkan Paviliun Awan? Untuk sesaat, Liu Wenren dan Zheng Zhenxing merasa bingung. Mu Yun memandang Patriark Tiran, Xiong Siki dan yang lainnya, dan berkata dengan sopan sambil tersenyum, hari ini, saya adalah wakil kepala Paviliun Yun. Saya tidak berharap Anda datang untuk memberi selamat kepada saya. Terima kasih banyak. Selamat atas kakimu. Patriark Thailand yang kejam itu berteriak dan menyetrum gendang telinga orang-orang. Kali ini, Liu Wenren dan Zheng Zhenxing mundur beberapa menit satu demi satu. Tentu saja, kekerasan di Thailand adalah hal yang buruk. Tapi mereka tidak mengerti bagaimana Mu Yun akan menyinggung keempat binatang itu. Mendengar ini, Mu Yun juga tersenyum dan berkata, Kepala klan Thailand yang kejam, saya membuka pintu Paviliun Awan untuk menyambut Anda. Ada apa? Apakah kamu perlu menyambutnya? Tai Leng yang kejam bersenandung, saya membantu membentuk geng harimau yang kejam dengan kubah harimau, rumbai harimau, dan kepala harimau.
Apakah Anda mengatakan bahwa jika Anda menelan geng harimau yang kejam, Anda akan menelannya? Tanda tanya. Dengan klan batu beberapa hari yang lalu. Aku tidak menyangka anakmu telah berkembang pesat dalam kurun waktu beberapa tahun ini. Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, ini untuk geng harimau yang kejam, kubah harimau. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan kubah harimau keluar saat ini. Bisakah Anda memberitahu saya apakah geng macan Anda yang kejam itu milik ketiga saudara laki-laki Anda atau milik Tuan Thailand yang kejam? Kubah harimau berkata dengan sungguh-sungguh saat ini, pada tahun-tahun itu, ketiga saudara kita mendapat bantuan dari Tuan Butai, bertahan, berlatih di pegunungan Pingtian, dan meraih prestasi besar atas bantuan Tuan Butai. Selama bertahun-tahun, geng harimau telah memberikan penghormatan rutin dan tetap kepada Tuan Butai, yang tidak pernah berubah. Tuan Butai, saya telah menerima kebaikan Anda, tapi tahun-tahun ini sudah cukup. Violente mendengarkan kata-kata kubah harimau dan tertegun. Apakah ini masih kubah harimau? Dulu, kubah harimau itu seperti melihat ayahnya. Kenapa sekarang aku tidak takut pada diriku sendiri? Meski aku masih di depanku, aku menjawab seperti arus. Kubah harimau, kamu, Siong Siki juga memarahi saat ini, kamu hati serigala dan paru-paru anjing, tidak tahu berterima kasih, bukan? Begitu dia mengatakan ini, kubah harimau berkata, 17 Tuan Muda, apakah saya tidak berterima kasih? Tidakkah Anda tahu bahan alam dan harta bumi yang telah diberikan penghormatan oleh geng harimau kita yang kejam kepada pemimpin klan Thailand yang kejam itu? Bertahun-tahun, ketika Patriark Tiran menyelamatkan ketiga saudara lelaki kita, ketiga saudara lelaki kita selalu mengingatnya. Tidak bisakah kita membayar upeti selama bertahun-tahun? Siong Siki tercengang. Kubah harimau ini berbeda dari sebelumnya. Orang ini, apakah kamu tidak takut? Leng Ham, pemimpin klan Thailand yang kejam, berkata, saya mengerti bahwa Mu Yun pasti telah menjagamu hingga membiarkanmu berbicara seperti ini kepadaku. Kalau begitu, aku akan membunuhnya dulu. Pemimpin klan Thailand yang kejam memandang Mu Yun dengan dingin dan bersenandung, nak, aku akan memberimu kesempatan untuk membawamu naik turun paviliun awan dan berlindung di gerbang 4 binatang kami, kalau tidak aku akan menghancurkan paviliun awanmu. Hari ini, mendengar ini, Liu Wenren dan Seng Zhenxing tercengang. 4 sekte binatang layak menjadi kekuatan yang terdiri dari klan binatang. Tentu saja, Yuan Shizong dan Ciyumen mereka juga dapat menipu orang-orang yang memiliki potensi dan membuat paviliun Yun menundukkan kepalanya. Tapi, mempertimbangkan semua faktor, lebih baik bersikap sopan di hadapan tentara. Namun, di sisi gerbang 4 binatang, dia langsung datang ke gerbang. Tidak ada yang sopan untuk dikatakan. Pria ini adalah kepala gerbang 4 binatang yang paling pemarah. Kali ini, jika kamu mencari alasan, kamu tidak bisa menghukum Yun Ge dengan baik. Situasi tiba-tiba menjadi tegang. Hari ini adalah hari pernikahan Wakil Presiden Pavilion Cloud. Mu Yun memandang kepala klan Thailand yang kejam dan berkata dengan suara tinggi, apakah kepala klan Thailand yang kejam harus membuat masalah hari ini? Aku tidak peduli siapa kamu. Pada hari pernikahanmu, Mu Yun akan berlutut bersamaku di gerbang 4 binatang dan bersujud kepadaku, atau aku akan mengikatmu. Mendengar ini, seorang seniman bela diri di pavilion Yun tiba-tiba menjadi acuh tak acuh dan suka membunuh. Liu Seng dan Zhenxing mencium momen ini. Orang-orang di pavilion Yun, menghadapi 4 gerbang binatang, tidak ada rasa takut, tapi penuh perang. Saat dia melihat pemandangan ini, dia tercengang. Semua orang di pavilion Yun ingin mati. Mu Yun, apakah kamu ingin mati? Saya pikir kamu ingin mati. Sepatah kata jatuh, menghancurkan bumi. Mu Yun melangkah keluar dan menatap Bao Tai. Dia berkata dengan dingin, hari ini adalah hari pernikahan wakil ketua kabinet saya. Saya selalu bersabar. Apakah Anda pikir saya takut pada Anda, Bao Tai dan 4 gerbang binatang buas Anda? Siapa yang memberimu keberanian untuk menggonggong di depan paviliun awanku? Saya benar-benar berpikir bahwa paviliun Cloud saya dibantai oleh orang lain. Mu Yun mendengus dingin, karena kamu di sini, jangan pergi hari ini. Sua-sua, dalam sekejap, sosok garnisun awan tahu menyapu keluar kota dan mengepung segala arah. Melihat pemandangan ini, Bao Tai, Siong Siki dan lainnya terlihat dingin dan galak. Cloud Pavilion, ingin mati. Berani menantang keempat binatang itu. Ini bukan kematian, apa itu? Mu Yun tidak peduli sekarang. Made,
Itu pernikahan Zhao Wenting hari ini. Dia sebenarnya tidak ingin membuat masalah hari ini. Tapi bajingan ini tidak ada habisnya. Di mana pasukan penggembala, ya, mereka membubung ke udara, dan para prajurit berbaju besi lembut melayang ke udara. 500. Pasukan Dewa Gembala, dipimpin oleh 5 pemimpin alam Dewa Daowen, tiba-tiba muncul. Seorang pria melarikan diri. Aku bertanya padamu. Pasukan Dewa Gembala tiba-tiba merasa ingin membunuh di tubuhnya. Violentai sangat marah, tapi tiba-tiba tertawa. Yah, Mu Yun, sepertinya kamu benar-benar tidak ingin mati di pavilion Yun. Saya pikir kamu tidak ingin mati. Mu Yun mendengus dingin, memegang pedang dan bersinar terang. Jangan gerakkan pedang Mingwang. Senjata kerajaan ini telah terintegrasi dengan Mu Yun selama bertahun-tahun. Sekarang Mu Yun sangat ahli dalam mengendalikan pedang ini. Melihat Mu Yun akan bertarung, Xiong Siki berkata dengan marah, Mu Yun, kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan ketebalan bumi. Kalau begitu, aku akan memberitahumu bahwa bumiku sangat ganas melawan keluarga beruang. Xiong 17 melangkah ke udara dan langsung menuju ke arah Mu Yun. Mu Yun juga tidak sopan. Dia langsung melangkah keluar dengan pedang panjang di tangannya dan membunuhnya dengan satu pedang. Semua jiwa terpotong. Tidak ada omong kosong. Pedang ini adalah pedang paling mendominasi yang bisa digunakan Mu Yun saat ini. Dikombinasikan dengan hati dan pikiran Kendo, pedang itu kuat dan sepertinya diberkati dengan semangat semua jiwa. 17. Kembalilah. Sejenak, wajah Bao Tai berubah. Tapi itulah saatnya. Cukup. Dengan satu pedang, Xiong Siki mengayunkan tinjunya dan membombardirnya dengan kekuatan yang mendominasi. Tapi, puff, pedang Qi langsung menembus tubuh beruang 17. Kemudian, semua orang melihat bahwa beruang ganas 17 di udara masih mematikan pada suatu saat, dan saat berikutnya, tubuhnya terbagi menjadi 2 bagian dan jatuh ke tanah. Anda tidak bisa mati lagi. Satu pedang memotong kedua sisi. Xiong Siki bertanya tentang negara bagian Yiyuan sebelumnya, tetapi sekarang dia juga mencapai negara bagian Liangyi. Tanpa diduga, dia dipotong oleh Mu Yun dengan pedang seperti itu. Semua orang tercengang, mata Bao Tai merah dan marah. 17. Raungan bergema dari langit dan bumi. Storm Tai memandang Mu Yun dan matanya penuh dengan ki pembunuh. Mu Yun, aku akan membunuhmu hari ini. Mu Yun memandang Bao Tai, tetapi berkata sambil mencibir, kamu tidak pantas mendapatkannya. Mendengar kata-kata arogan Mu Yun, Bao Tai semakin marah. Anak ini sombong sekali, sialan. Pergi ke neraka. Kekerasan Tai meraung dan memukul Mu Yun dengan tinju langsung. Tapi saat itu juga, sosok merah di kehampaan, seperti listrik yang tajam, tiba-tiba muncul di depan Mu Yun. Itu difoto langsung dengan tangan giok ramping. Bang! Kekuatan langit dan bumi yang bergulir meledak ke 4 arah saat ini. Luan Qingyan, Mu Yun tercengang. Pada saat ini, sosok Zaunting juga muncul di sisi Mu Yun. Kenapa kamu keluar? Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, saya bisa menyelesaikannya. Luan Qingyan berbalik dan berkata, pada hari pernikahanku, aku datang untuk membuat masalah. Aku tidak akan membunuhnya, tapi aku juga menahan nafas di hatiku. Petik 2. Zhao Wenting segera berkata, lepaskan dia. Mu Yun segera mengangguk. Melihat Luan Qingyan, Bao Tai hanya merasa bahwa wanita di depannya itu cantik, tinggi, dan mempesona. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung, pengantin. Aku akan merampoknya hari ini dan mengambilnya kembali untuk bermain bagus. Kamu sedang bermimpi. Asap hijau Luan mendengus dingin, tangan gioknya terkepal, dan kekuatan di dalam tubuh melonjak. Saat badai datang, itu juga merupakan pukulan langsung. Dong, di antara keduanya, terjadi benturan tinju. Kekuasaan berfluktuasi dan menakutkan ke segala arah. Namun, ketika kekuatan tinju menyebar ke tembok kota Cloud, itu diserap oleh kekuatan yang lahir di tembok. Liu Wenren, Liu Yinyin, Sheng Zhenxing dan lainnya semuanya berdiri dan melihat mereka dari kejauhan. Luan Qingyan dan Bao Tai saling memukul dengan satu pukulan. Kita hanya dapat melihat bahwa langkah kekerasan Thailand tersandung dan mundur sejauh puluhan kaki, dan tubuhnya mampu mendarat dan stabil. Namun, Luan Qingyan berdiri diam dan memandang Bao Tai dengan dingin. Wanita itu menanyakan 5 elemen. Liu Wen tercengang. Ini tidak sesederhana alam 5 elemen. Pemimpin tiran adalah keluarga beruang tiran bumi.
Dia secara alami kuat. Meskipun pemimpin tiran adalah Tao yang bertanya pada 4 alam gajah, kekuatan sederhananya bersifat destruktif, yang hanya lebih kuat dari alam 5 elemen. Sang Tao menanyakan alam 5 elemen. Seng Zhenxing tidak dapat menahan diri untuk berkata, wanita ini tidak sederhana. Kera putih Tianluan memiliki darah Luan dan kera. Sejak zaman kuno, kera memiliki kekuatan yang besar. Bagaimanapun, Luan Qingyan adalah cara untuk menanyakan 5 elemen. Betapapun kuatnya kekerasannya, itu hanyalah cara menanyakan 4 gambar. Tepat pada saat ini, melihat Luan Qingyan benar-benar menekan Baotai, Mu Yun mau tidak mau mendorong Zhao Wenting ke sisinya. Mengapa? Zhao Wenting tampak bingung. Mu Yun tidak bisa menahan rasa khawatirnya dan berkata, aku bertanya-tanya apakah dia akan menghancurkanmu. Apa? Zhao Wenting tertegun, tapi dia tiba-tiba mengerti dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Mengapa kamu tidak tahu malu seperti kembalinya Shenmu? Siapa? Siapa yang tidak tahu malu? Shenmu Gui bergegas dan berkata, apa yang kalian berdua bicarakan? Siapa yang tidak menginginkan wajah? Melihat Mu Yun dan Zhao Wenting tidak berbicara, Shenmu kembali dan berkata, namun, Luan Qingyan benar-benar kuat. Ini sedikit lebih buruk daripada Luan Xiu dan Luan Baijing, tetapi jika menyangkut alam 5 elemen, menurutku itu tidak lebih buruk daripada mereka yang menanyakan alam 6 harmoni. Pada titik ini, Shenmu Gui memandang Zhao Wenting sambil menghela nafas. Apa maksudmu? Zhao Wenting tidak bisa tidak terlihat aneh. Lao Zhao, kata Shenmu Gui dengan wajah khawatir, kamu harus berhati-hati. Mencari, hati-hati apa? Kalian harus hati-hati. Kalian berdua jangan main-main lagi. Hei, duduk saja dan istirahat. Petik 2. Melihat kembalinya Mu Yun dan Shenmu, Zhao Wenting hanya merasa bahwa kedua orang ini benar-benar wajah manusia dan hati binatang. Pada saat ini, Luan Qingyan telah sepenuhnya bertukar tangan dengan Tai yang kejam. Pada saat yang sama, pasukan Dewa Gembala juga menembaki lebih dari 100 seniman bela diri yang datang dengan kekerasan di Thailand. Tentu saja, ada lebih dari selusin pengikut kuat Taowen Senjing setelah kedatangan orang Thailand yang kejam. Tokoh tingkat Taowen Senjing di Paviliun Awan juga menembak satu demi satu. Saat ini, Baotai ditekan oleh Luan Qingyan, tetapi tidak ada tempat untuk melampiaskan amarahnya. Slot, dengan satu pukulan, Baotai berubah menjadi cakar beruang, tiba-tiba mengepalkannya dan menuju palu asap hijau Luan. Cakar beruang itu jatuh dari langit seperti gunung, dengan momentum yang mengguncang dunia. Melihat pemandangan ini, Luan Qingyan bersenandung dingin dan menggoyangkan telapak tangannya. Dalam sekejap, bayangan virtual kera raksasa terkondensasi di punggungnya. Sosok kera raksasa terus-menerus memadatkan rasa penindasan yang kuat, yang ditumpangkan selapis demi selapis. Berkedip, saat cakar beruang difoto, kera raksasa itu bangkit dari tanah. Ledakan, raungan yang memekakkan telinga bergema di langit dan bumi. Tapi kemudian, semua orang melihat bahwa di bawah suara gemuruh, ada roh jahat yang sangat gemetar. Tokoh kekerasan Thailand ditindas oleh Luan Qingyan. Di bawah serangan Luan Qingyan, postur kekarnya sangat lemah. Penindasan mutlak, tidak bisa bersaing. Siapa yang memberimu keberanian untuk membuat masalah di hari pernikahanku? Luan Qingyan sangat marah sehingga dia langsung memukulnya. Dong, raungan tumpul bergema di langit dan bumi. Saat ini, dia menyandang kekuatan telapak tangan dan langsung dibombardir ke bumi. Luan Qingyan menukik ke bawah, mengangkat sosoknya dengan satu tangan, jatuh di depan gerbang kota dan melemparkannya ke tanah, seperti membuang bangkai anjing. Melihat adegan ini, Mu Yun, Zhao Wenting dan Shenmu Gui semuanya terkejut. Harus dikatakan bahwa Luan Qingyan dari alam 5 elemen Daowen jauh lebih kuat daripada alam 5 elemen pada umumnya. Apa yang harus dilakukan? Luan Qingyan bertanya dengan rok merah. Hari ini adalah hari pernikahan antara Wenting dan kamu. Bagaimana menghadapinya terserah kamu dan suamimu untuk memutuskan. Mu Yun berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Mu Yun, Luan Qingyan memandang Zhao Wenting dan bertanya, bagaimana menurutmu, suamiku? Zhao Wenting terbatuk dan berkata sambil tersenyum, jika istrimu mengatakan bagaimana menghadapinya, lalu bagaimana menghadapinya? Bagus, Luan Qingyan bersenandung, pria jelek ini harus membuat masalah di hari pernikahanmu dan aku. Kurasa aku akan langsung membunuhnya. Dengan itu, Luan Qingyan ingin memulai. Ketika tiran mendengar ini, semua orang menjadi bodoh. Membunuh.
Wanita gila ini akan membunuhnya. Kamu, orang Tai yang kejam itu segera menjadi bingung dan berkata, jangan main-main. Aku datang atas nama gerbang 4 binatang. Kamu membunuhku. Gerbang 4 binatang itu benar-benar. Petik 2, omong kosong sekali. Petik 2, asap hijau luan turun, dan telapak tangannya digenggam, dan roh pembunuh meledak di telapak tangannya. Bang! Kepala Butai langsung meledak. Jiwa mereka semua berubah menjadi pecahan. Sekarang semua orang bodoh. Luan Qingyan, bunuh seperti yang kamu katakan. Butai, itu salah satu dari 4 tuan dari 4 gerbang binatang. Paviliun Awan membunuh Butai dan menyatakan perang terhadap 4 gerbang binatang. Ini gila. Pada saat ini, Luan Qingyan bertepuk tangan dan mendekati Zhao Wenting. Mu Yun, Shen Mugui dan Zhao Wenting sedikit bingung saat ini. Mereka benar-benar tidak menyangka Luan Qingyan akan membunuh Bao Tai. Apakah kamu benar-benar membunuhnya? Zhao Wenting tercengang saat ini. Ya, Luan Yanyan menerima begitu saja, bukankah kamu bilang, biarkan aku yang mengurusnya. Sekarang, Zhao Wenting tidak tahu harus berkata apa. Dan saat itu juga, Sheng Zhenxing dari gerbang Ciyu mengangkat tangannya dan berkata, Tuanmu, ada beberapa hal yang harus saya selesaikan, jadi saya akan pergi dulu. Kami juga akan pergi. Liu Wenren bergegas pergi bersama Liu Yingyin. Orang-orang di Paviliun Awan juga akan membunuh dan menangkap hampir 100 prajurit 4 sekte binatang yang akan datang bersama Thailand yang kejam. Mu Yun tersenyum dan berkata, tutup mulut yang hidup dan bunuh mereka yang bisa menerimanya, tapi mereka yang tidak bisa menerimanya. Beruang ini berumur 17 tahun. Berikan padaku. Siong 17 dapat dimasukkan ke dalam gambar pembunuhan langit dan menjadi penambangnya sendiri. Sekarang para penambang di Zutiantu termasuk Jian Liangji, Lin Yucheng, Lin Yuying, Qi Ambisius, Si Tongxuan, Si Liming, dan beruang ini 17. Kekuatan penambangan akan tumbuh semakin kuat. Siong Siki memandang Mu Yun dan memarahi dengan keras, bajingan, kamu sudah mati. Bunuh Paman Butai. 4 sekte binatang kami tidak akan membiarkanmu pergi. Mu Yun menamparkan kepala beruang 17 dan mencibir, apakah kamu masih mengancamku sekarang? Begitu badai datang, Mu Yun tampak tidak nyaman dengan posturnya yang suka. Memerintah, Paviliun Awan saat ini, ia bermaksud untuk terus berkembang. Namun kali ini, kedatangan Sheng Zhenxing, Liu Wenren, dan Liu Yingyin membuatnya mengerti bahwa Paviliun Awan telah menarik perhatian kekuatan penguasa besar. Hampir tidak mungkin untuk tetap low profile dan menghasilkan banyak uang. Dalam hal ini akan menunjukkan kepercayaan sebenarnya dari Cloud Pavilion. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh 4 gerbang binatang. Sungguh tidak, pindahkan Luan Baiyu, Bumi Pingsu, siapapun harus berlutut. Pergi. Shen Mugui tertawa dan berkata, minum, lanjutkan. Ini hanyalah sebuah episode, setidaknya untuk hari ini. Pernikahan antara Zhao Wenting dan Luan Qingyan adalah yang pertama. Di kota Cloud, menjadi hidup kembali. Di sisi lain, Liu Wenren dan saudara perempuannya Liu Yingyin meninggalkan Paviliun Yun sejauh ratusan mil dan berhenti di hutan pegunungan. Liu Wenren melihat ke belakang, dan wajahnya tiba-tiba pingsan. Saudaraku, ada apa denganmu? Liu Yingyin berkata dengan cemas. Aku baik-baik saja. Liu Wenren merasa pusing saat ini. Dia menghela napas, mereka tidak mengejar. Tidak, ketika Liu Yingyin melihat kakak laki-lakinya ketakutan, dia tersenyum dan berkata, kakak, kenapa kamu harus panik? Menurutku Mu Yun tidak akan mengejar kita. Apa yang Anda tahu? Liu Wenren tiba-tiba berteriak keras. Kakak laki-laki, Liu Yingyin juga dikejutkan oleh kakak laki-lakinya. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Liu Wenren tahu bahwa dia agak ekstrim, dan berkata dengan sedih, Cloud Pavilion. Cloud Pavilion jelas lebih mengerikan dari yang kita tahu. Begitu dia mengatakan ini, Liu Yingyin menatap kakak tertuanya. Liu Wenren bergumam pada saat itu, wanita itu bertanya tentang alam 5 elemen. Meskipun aneh bertanya tentang alam 5 elemen, tapi Thailand yang kejam dikalahkan di tangannya. Butai, Tao bertanya tentang 4 fenomena. Namun, di tanah Qingsu, banyak tokoh besar di tingkat Daowen mengetahui bahwa kekerasan Thailand tidak jauh dari membiarkan Daowen dan tokoh di tingkat 5 elemen. Sebelumnya, 4 gerbang binatang bertarung dengan klan batu. Tai yang kejam bertarung dengan orang kuat di wilayah 5 elemen klan batu, dan keduanya terbagi rata.
Namun hari ini, Bao Tai dengan cepat dikalahkan oleh istri Zhao Wenting, wanita bernama Luan Qingyan. Ini luar biasa, wanita itu sama sekali tidak sederhana. Yang lebih luar biasa lagi adalah, mereka membunuh Butai, Yunge membunuh Butai. Apa artinya ini? Apakah Mu Yun, Shen Mugui dan Zhao Wenting bodoh? Tentu saja tidak, ketiga orang ini tidak hanya tidak bodoh, tapi juga sangat pintar. Jika tidak, bagaimana mereka bisa mengembangkan paviliun awan hingga titik ini hanya dalam beberapa ratus tahun? Karena ketiga orang itu berani membunuh Bao Tai, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa paviliun Yun sama sekali tidak takut pada gerbang empat binatang. Meskipun saya tidak tahu dari mana kepercayaan paviliun Cloud berasal, jelas bahwa paviliun Cloud saat ini tidak sesederhana apa yang disebut kekuatan sekunder. Luan Qingyan hanyalah sosok di alam Tao dan lima elemen, yang belum diperlihatkan. Akankah ada cara untuk bertanya kepada orang-orang di 6 harmoni atau bahkan 7 bintang? Semakin Liu Wen memikirkannya, semakin dia ketakutan. Jika dia dan Liu Yinyin tiba di paviliun Yun, mereka sama suka memerintahnya dengan tai yang kejam. Aku khawatir Mu Yun akan melakukannya pada mereka juga. Adikku masih berpikir bahwa Mu Yun masih bertiga sebelumnya. Kamu bercanda, paviliun awan, yang dapat menciptakan kekuatan sekunder, tidak, apalagi kekuatan sekunder, adalah yang pertama kali menaklukkan bumi 7 kota. Ada yang salah dengan Mu Yun. Sayang sekali, saat itu, tidak ada yang menganggap ketiganya sebagai satu hal. Sampai saya mengetahui bahwa keluarga Tang, Sekte Harimau yang kejam, Aula Bila Angin, dan Sekte Bintang Merah semuanya diambil alih oleh paviliun Yun. Faktanya, para penguasa utama hanya menaruh sedikit perhatian pada paviliun awan. Karena mereka tahu bahwa meskipun Yunge memenangkan area ini dengan kekuatan keras, itu tidak dapat dikendalikan sama sekali. Menyerang kota dan daratan serta mengelolanya adalah hal yang sangat berbeda. Tapi siapa tahu, setelah bertahun-tahun, paviliun Yun masih tetap satu. Dalam jarak ribuan mil, kota-kota yang dikelola oleh paviliun awan sama seperti sebelumnya, dan bahkan berkembang lebih baik. Untunglah wilayah 4 kekuatan utama telah diintegrasikan menjadi satu, pertempuran di berbagai wilayah telah berkurang, dan perdagangan satu sama lain menjadi lebih mudah. Apalagi yang terpenting adalah kubah harimau, Wu Jinyuan dan Feng Jie bersedia hidup di bawah 3 orang Yun Ge, Mu Yun, Shen Mugui dan Zhao Wenting. Inilah intinya, awalnya semua orang mengira ketiganya terpaksa berlindung dan tunduk. Jika mereka harus mencari peluang, mereka akan memberontak melawan paviliun awan. Tapi siapa tahu, selama beberapa tahun berturut-turut, keadaan sangat stabil dan tenang. Ini sungguh tidak bisa dimengerti. Di sisi lain, Seng Zhenxing pergi dengan wajah tidak yakin. Pada awalnya, sangat sopan dan lembut melihat Mu Yun. Namun, ketika Mu Yun mengingkari sarannya, dia benar-benar tidak senang. Anda tahu, dia mewakili Ciyumen. Mu Yun tidak memperhatikan gerbang Ciyu seperti ini. Tetapi ketika melihat Luan Qingyan membantai Bao Tai secara langsung, Seng Zhenxing hanya memiliki rasa takut di dalam hatinya. Yunge tidak bercanda, pemimpin kejam dari 4 sekte binatang berkata bunuh. Orang ini benar-benar gila. Tidak, itu orang-orang ini. Apakah orang-orang di paviliun Yun meningkat? Seng Zhenxing tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa prioritas utama adalah melaporkan berita tersebut kepada manajemen senior gerbang Ciyu dan membiarkan mereka memutuskan. Orang paling bahagia yang membunuh Butai adalah klan Batu, bukan? Bagaimanapun, sejak jatuhnya klan Lin, telah terjadi banyak konflik antara klan Batu dan klan 4 binatang dalam beberapa tahun terakhir. Segera, berita bahwa Bao Tai dibunuh oleh Yunge menyebar sepenuhnya. Seluruh Pingzu menjadi gempar. Butai, salah satu dari 4 gerbang utama keluarga beruang. 4 keluarga inti dari seluruh 4 gerbang binatang adalah rubah surgawi berekor 7, kera raksasa titan, burung bulu hitam api, dan beruang badai bumi. Di antara mereka, keluarga beruang badai bumi dapat digambarkan sebagai garda depan dari 4 gerbang binatang, dan masing-masing dari mereka adalah prajurit yang berkualitas. Terutama di bawah kepemimpinan Bao Tai, kemampuan bertarung klan beruang badai bumi sangat kuat. Ketika berita kematian orang Thailand yang kejam mencapai gerbang 4 binatang, panci di gerbang 4 binatang benar-benar digoreng. Pegunungan Pingtian, base camp 4 gerbang binatang. Istana yang relatif tinggi dan kuat dengan gaya arsitektur sederhana. Angka-angka berdiri saling berhadapan. Di aula, ada sepanci bubur, dan semua pihak mendiskusikannya dengan penuh semangat.
4 pintu binatang. Inti dari pembentukan 4 klan binatang adalah 4 klan besar, tetapi 4 klan binatang tidak hanya 4 klan ini, tetapi juga ras binatang buas lainnya yang bergabung dengan mereka. Bentuk dan warna-warna, semuanya menyatu. Paviliun awan terlalu berani untuk memperhatikan 4 pintu binatang kita. Anjing macam apa yang Muyun berani membunuh pemimpin sekte Tai kita yang kejam? Jika kita tidak menghancurkan Paviliun Yun, di manakah keagungan 4 sekte binatang? Kita, itu benar, tapi pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin Paviliun awan tidak berani melakukan ini sama sekali? Di balik itu ada instruksi dari keluarga batu. Ada apa? Klan Lin dihancurkan. 4 klan binatang kami baru saja mencaplok sepertiga wilayah klan Lin. Klan batu menduduki sepertiga dan klan Ciyu menduduki sepertiga. Tapi klan batu mengira kami menduduki lebih banyak dan menemukan kesalahan di mana-mana. Bahkan jika Paviliun awan dipesan oleh klan batu, kali ini kita harus menghancurkan Paviliun awan. Paviliun awan telah mendapatkan ketenaran besar dalam beberapa tahun terakhir. Tapi betapapun besarnya, itu hanyalah kekuatan sekunder. Ia berani membunuh pemimpin sekte dari 4 sekte binatang, salah satu dari 4 tuan. Ini bukan hanya sebuah provokasi, tetapi juga penghinaan dan penghinaan terhadap 4 gerbang binatang. Siapa yang tahan? Terjadi diskusi hangat di kalangan masyarakat. Di aula, beberapa sosok datang satu persatu. Jauh di dalam aula, di puncak tangga, ada 4 kursi. Saat ini, 3 sosok muncul dari satu sisi aula dan duduk di 3 kursi. Kursi keempat saat ini kosong. Kerumunan berhenti satu demi satu tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan melihat ketiga sosok di atas. Wanita pertama, dengan tubuh panjang, postur anggun, pinggang ramping, mulut ceri kecil dan bibir merah, mengenakan gaun istana panjang, menonjolkan temperamennya yang mulia dan anggun. Namun, kekuatan menawan yang terungkap dalam tulang itu selalu mengeluarkan nafas yang memabukkan. Mei Qingran, kepala keluarga rubah surgawi ekor 7, juga merupakan penguasa gerbang-gerbang 4 binatang. Hampir semua pembentukan dan pengembangan 4 gerbang binatang diputuskan oleh pemilik gerbang. Di sisinya, seorang pria parubaya yang tinggi dan kuat memandang sekeliling aula dengan mata dingin. Ini adalah pemakaman Aotian, salah satu dari 4 gerbang utama, dan juga kepala keluarga kera raksasa Titan.